Mohon izin Pak, pertanyaan bagaimana jika ada karyawan dengan masa kerja lebih dari 5 tahun dan setiap tahunnya terus di kontrak PKWT 1 tahun? Apa seharusnya perusahaan memberi kesempatan untuk menetapkan hal tersebut atau tetap PKWT sampai 10 tahun? Itu masih diperbolehkankah? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, ini kebetulan kira-kira 2 hari yang lalu di channel YouTube-nya DHM Partners baru memunculkan satu video singkat membahas tentang penafsiran kontrak 5 tahun PKWT. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat di sana juga. Tapi secara sederhana saya sampaikan bahwa 5 tahun yang ada di dalam UCK kita itu jangan kita tafsirkan berhenti sampai 5 tahun titik. Ya, nggak bisa. Kita tidak bisa menafsirkannya, menerjemahkannya berarti kontraknya 5 tahun paling lama titik. Enggak. Ya. Karena itu belum titik kalimatnya dalam UCK. Di UCK itu kalimatnya setelah 5 tahun masih ada kata-kata selanjutnya, ada kalimat selanjutnya yang nyambung. Ya, dalam satu kalimat yaitu kurang lebih begini bunyinya. Di mana di dalamnya sudah termasuk PKWT pertama dan perpanjangannya. Berarti 5 tahun itu di dalamnya sudah ada PKWT pertama dan perpanjangannya. Ya, dan perpanjangannya. Maka kami di DHM menafsirkannya di dalam 5 tahun itu ada berapa kali kontrak? PKWT pertama dan perpanjangannya. Berarti ada berapa nih? 2. Jadi hanya ada 2 kontrak di dalam masa 5 tahun tadi. Ya. Waktunya berapa Den? Terserah perusahaan. Mau 6 bulan dan 4 tahun setengah, mau 4 tahun setengah dan 6 bulan, mau 2,5, 2,5, mau 3 dan 2 atau 2 dan 3, terserah perusahaan. Atau 1 dan 4 atau 4 dan 1, terserah perusahaan. Tetapi pokoknya 5 tahun maksimal. Di dalamnya adalah PKWT pertama dan perpanjangannya. Ya, beberapa teman di luar sana ada yang menafsirkannya perpanjangan itu bebas, Pak Den. Perpanjangan itu bebas. Jadi kalau dia dibuat setahun-setahun, sepanjang totalnya 5 tahun, ya nggak ada masalah. Karena kata perpanjangan itu bisa berapa kali. Nah, kami di DHM tidak sepaham dengan itu. Kenapa? Karena kata atau istilah perpanjangan yang dimunculkan dalam UCK itu jelas menunjukkan makna tunggal perpanjangan. Andaikan itu dimaksudkan atau diperbolehkan membuat PKWT-nya setahun 5 kali sehingga total 5 tahun atau mungkin 6 bulan 10 kali yang penting 5 tahun, maka kata-katanya atau istilahnya tentu tidak perpanjangan, tapi masih menjadi beberapa perpanjangannya. Ya. Atau perpanjangannya, ya, atau berapa kali perpanjangannya, kan begitu tuh. Tapi itu enggak, dalam UCK itu kalimatnya jelas PKWT pertama dan perpanjangannya, titik. Sehingga kata-kata perpanjangannya harus ditafsirkan sebagai bentuk tunggal atau satu. Maka tidak ada perpanjangannya bolak-balik, itu enggak ada. Ya. Nah, Pak, membedakan bagaimana dengan perbedaan penafsiran yang dimiliki oleh DHM dengan yang tadi yang dibilang? Ya, saya sampaikan bahwa saat ini kami belum menemukan kasus belum menemukan kasus untuk menjadi contoh pembelajaran bagi kita. Tapi saya sampaikan pada teman yang memiliki pandangan berbeda tadi, nanti di kemudian hari apabila ternyata ada kasus yang sampai di pengadilan, kemudian di sana sudah muncul hasil putusan pengadilan yang inkrah, itu mengamini kontrak yang setahun sebanyak 5 kali, atau mungkin kontrak yang 3 bulan berarti 20 kali selama 5 tahun totalnya. Nah, itu sampaikan ke saya, sehingga dari sana kita bisa memastikan membuat satu pemahaman, satu bahasa, kan begitu. Oke, berarti boleh. Mau kontraknya sebulan berarti berapa kali itu? 12 kali 5, 60 kali kontrak, silakan, berarti nggak masalah, ya. Tapi kok sampai hari ini kami DHM masih berpegang pada penafsiran
isinya dalam 5 tahun hanya ada 2, ya. Tuh, itu dalam 5 tahun. Kemudian kalau itu sudah lewat 5 tahun, bagaimana seharusnya? Apakah perusahaan memberikan kesempatan untuk menetapkan karyawan tersebut? Maksudnya menetapkan ini berarti berubahnya menjadi permanen, atau tetap PKWT sampai 10 tahun, ya. Maka yang benar adalah begini nih. Apabila setelah sampai 5 tahun pekerjaannya ternyata masih ada, maka sangat disarankan si perusahaan segera merubah status hukum si karyawan tadi, hubungan kerjanya menjadi permanen. Kenapa? Enak aja kamu dan ngomong begitu. Karena kalau sudah lewat 5 tahun, pekerjaan yang PKWT tadi masih ada, sejatinya sudah bisa muncul pertanyaan besar. Jangan-jangan pekerjaan ini sebenarnya bukanlah pekerjaan yang bersifat sementara, ya kan? Karena batasan sementara di dalam UJK kita hari ini, dalam undang-undang, dalam perundangan ketenagakerjaan kita hari ini adalah 5 tahun batasan sementara. Jadi kalau lebih dari 5 tahun berarti sebenarnya sudah bukan sementara. Ya, jangan-jangan dari awal sebenarnya sudah bukan sementara, tapi perusahaan yang ngakal-ngakalin. Tuh, maka berhati-hati di sana. Ya, itu menjadi dilematis sebenarnya bagi perusahaan. Kalau perusahaan mengangkat karyawan jadi permanen nih. Iya. Kenapa? Karena karyawannya kan nggak cuma satu. Dalam posisi itu, misalkan posisi A tadi, isinya ada 100 orang. Terus yang sudah lewat 5 tahun 10 orang. Yang 90 orang belum, masih 2 tahun. Yang 10 tadi akhirnya dipermanen sama perusahaan karena udah lewat 5 tahun di posisi itu. Ya kan? Pada saat itu mempermanenkan itu dilematis. Kenapa saya bilang dilematis? Buat si karyawan yang 10 senang, buat yang 90 itu menjadi acuan. Iya. Ya, karena mereka akan mencoba melihat, berarti ada 2 kemungkinan nih. Kalau saya bagus, setelah itu saya permanen di posisi yang sama. Atau kedua, kalau saya nggak dipermanen, maka saya akan tuntut perusahaan dengan alasan bahwa pekerjaan ini sebenarnya bukan pekerjaan sementara. Buktinya setelah 5 tahun masih ada tuh pekerjaan ini, kan begitu. Dan teman saya malah jadi permanen di pekerjaan yang sama. Ini dia, ya. Jadi ini juga ada hubungannya dengan cara pandang yang keliru dari teman-teman kita di perusahaan, di manajemen, di HR mengenai hukum PKWT dan hukum PKWTT, Ya. hukum kontrak dan hukum permanen. Cara pandang yang keliru ini maksudnya bagaimana, Dan? Bahwa mereka beranggapan, selama ini di luar sana banyak yang beranggapan bahwa setelah masa kontrak yang lewat, dia berubah menjadi permanen. Sejatinya hukum kita memisahkan secara tegas antara hukum permanen dan hukum kontrak. Itu beda-beda. Bedanya di mana? Beda yang paling utama adalah di jenis dan sifat pekerjaannya. Sesederhana itu. Kalau pekerjaannya sementara berarti pakai kontrak, kalau pekerjaannya terus-menerus berarti pakai permanen. Sesederhana itu. Tetapi dalam praktek kita di lapangan ternyata dibuat menjadi tidak sederhana. Pekerjaannya sebenarnya bukan sementara, tapi dikontrak dulu. Begitu lewat 5 tahun, baru dijadikan seleksi. Yang bagus permanen, yang nggak bagus nggak dipakai, nggak diperpanjang, atau mungkin diperpanjang pakai kontrak lagi. Disinilah asal muasal timbulnya masalah. Sehingga orang jadi melihat karyawan, serikat pekerja jadi menganalisa, ya. Ini yang harus berhati-hati kita di perusahaan di HR. Demikian, terima kasih.